prinsip pembelajaran yang perlu diperhatikan dan namun sebetulnya saya juga yakin bahwa Bapak Ibu juga sudah menerapkannya. Prinsip kesiapan dan motivasi. Jadi di dalam pembelajaran ini kita harus menyiapkan mahasiswa terutama ketika pembelajaran itu dilaksanakan, yaitu di proses pelaksanaannya ya. Namun demikian juga tetap perlu dirancangkan terutama pada SAP. Nah, kalau di RPS kan kita tidak kalau mau menuliskan di sana nanti RPS-nya menjadi sangat tebal. Tetapi tidak apa-apa jika itu dituliskan ya. Kemudian penggunaan alat pemusat perhatian. Nah, kemudian partisipasi aktif di mana kita harus membuat agar para mahasiswa itu aktif karena ini juga sudah abad di mana di era ini kita harus menggunakan prinsip student-centered learning di mana aktivitas belajar harus kita fokuskan kepada aktivitas mahasiswa meskipun ini juga harus memperhatikan karakteristik peserta didik kita, anak-anak adik-adik kita, para mahasiswa kita di Papua ya. Kemudian prinsip pengulangan. Nah, prinsip pengulangan ini juga perlu kita ulang-ulang untuk materi-materi penting. Dipersilahkan Bapak Ibu mengulang kembali, apalagi kalau materi penting itu belum dikuasai menurut judgement Bapak Ibu. Kemudian prinsip umpan balik ini juga demikian. Jadi mahasiswa yang menunjukkan prestasi yang baik itu harus diberikan penguatan ya supaya mereka menjadi lebih bersemangat, menjadi termotivasi. Umpan balik itu juga merupakan bentuk motivasi. Lalu membatasi materi yang tidak relevan. Nah, kalau kita sudah menyusun RPS berdasarkan ACP yang baik, ini kita pelajari pada waktu pekerti dulu, maka Bapak Ibu akan dengan sendirinya terhindar dari pembahasan materi-materi yang tidak relevan. Yang ngalor ngidul itu tidak mungkin ya, akan terarah kepada materi utama atau fokus pada materi. Lalu melaksanakan penilaian yang lebih otentik. Ini sesuai dengan abad sekarang ini di mana perkuliahan itu harus student centered, maka penilaiannya jelas itu lebih ke authentic assessment melalui tugas-tugas yang diberikan, melalui praktek-praktek yang kita berikan, apalagi ini masih di level 6 KKNI ya. Jadi mereka itu harus lebih banyak menguasai praktek, mampu untuk melakukan sesuatu daripada menguasai teori. Teori-teori untuk S1 itu masih bersifat umum gitu. Kemudian portofolio itu juga bisa dilakukan. Nah, penilaian ini juga perlu dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Nah, kemudian yang tidak boleh lupa, ini merupakan hal penting, yaitu perkuliahan kita itu harus berorientasi pada capaian pembelajaran. Jadi apa yang kita berikan kepada mahasiswa itu terfokus, terarah, dan dikontrol oleh capaian pembelajaran. Semua ditujukan agar para mahasiswa mencapai capaian pembelajaran. Apakah suara saya masih bisa didengar, Bapak Ibu? Masih, Ibu, jelas. Oke, Bisa, Ibu, terima kasih bisa. puji Tuhan. Ya. Jelas. Ya. Nah, untuk prinsip-prinsip ini datang dari hukum-hukum pembelajaran, teori-teori pembelajaran, dan bunyi hukumnya dapat Bapak Ibu baca berikut ini sebagai contoh prinsip kesiapan dan motivasi. Ketika kita mengajar dan mahasiswa siap untuk belajar, maka hasilnya akan lebih baik daripada ketika mereka belum siap, kita sudah mulai. Nah, begitu Bapak Ibu, dan seterusnya ya untuk prinsip-prinsip ini. Ya, prinsip pengulangan, demikian penjelasannya. Prinsip pemberian umpan balik, sebagaimana tadi Bu Kris sudah sampaikan. Prinsip penilaian otentik juga demikian, nanti dapat dibaca karena materi ini sudah dikirimkan dan ini
saya menggunakan kata-kata yang mudah untuk dipahami oleh kita semua. Baik, model-modelnya juga ada beberapa yang sebetulnya bisa kita pilih, tetapi kali ini kita akan menggunakan model yang kombinasi dari beberapa model ini ya maaf, disesuaikan dengan kebutuhan kita saat ini dan mendesak ya. Oke, ada 4 model suplemental. Nah, ini model redesign yang mempertahankan format dasar perkuliahan seperti sedia kala. Hanya komponen-komponen tertentu yang kita rubah. Ya, komponen-komponen tertentu itu bisa kegiatan pembelajaran, handout, dan seterusnya. Dan suasana misalnya. Kemudian mungkin kita akan menggunakan model ini juga. Kemudian yang kedua, replacement model, yaitu model yang mengurangi kegiatan perkuliahan tradisional dan menambah kegiatan-kegiatan yang inovatif. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, rupanya ada noise ya di sana. Mungkin yang belum, mudah-mudahan perlu di-unmute dari mereka yang mute-nya tidak digunakan, mohon di-unmute. Oke. Kemudian menerapkan, kemudian kita kenal model yang ketiga, yaitu model Imperium model, yaitu model redesign yang mengganti sistem perkuliahan reguler ke sistem reguler dengan sistem perkuliahan yang memanfaatkan aneka pusat sumber belajar seperti perpustakaan, laboratorium, mungkin museum-museum yang berbasis komputer interaktif. Nah, begitu ya, yang semuanya bisa diakses, begitu. Pemberian bantuan kepada mahasiswa diberikan atas permintaan. Nah, ini kalau kita ingin merekonstruksi dengan Emporium itu seperti itu modelnya. Kemudian model yang terakhir adalah model yang fully online model. Ya, ini model-model seperti perkuliahan di universitas terbuka. Jadi semuanya tuh serba online, serba jarak jauh begitu, yang perkuliahan tatap mukanya sangat dibatasi dan menggantikannya dengan sistem online seluruhnya. Ya, melalui penggunaan web, penggunaan multimedia berbasis komputer, dan penilaian serta feedback semuanya secara online. Nah, mungkin saat ini kita sedang juga melaksanakan ini. Jika kita ingin merekonstruksi, maka RPS Bapak Ibu juga direkonstruksi sesuai dengan model ini. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, kemudian tahap-tahapnya. Pertama, lakukan evaluasi perkuliahan. Jadi kalau kita melakukan rekonstruksi mata kuliah, pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan evaluasi. Dan Bapak Ibu juga akan segera melakukan evaluasi dengan nanti panduan atau bahan diskusi yang sudah saya kirimkan dan akan kita buka bersama-sama. Nah, setelah melakukan evaluasi itu namanya saja evaluasi. Jadi pasti ada kriteria dan acuan yang kita pakai sebagai dasar kita mengambil keputusan ya. Keputusan evaluatif ya, apakah sudah sesuai atau belum, apakah perlu direkonstruksi atau tidak, begitu. Karena kriterianya, acuannya seperti itu, kok ini sekarang masih seperti ini, begitu, sehingga perlu direkonstruksi menjadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian pilih model rekonstruksi, kita tadi sudah sepakati modelnya ya eklektik lah begitu ya. Kemudian lakukan rekonstruksi. Nah, Bapak Ibu setelah mengevaluasi, hasil evaluasinya nanti dipresentasikan di hari apa sesuai jadwal itu. Kemudian setelah mempresentasi itu sama dengan janji ya Bapak Ibu ya. Ya maksudnya memaparkan rencananya itu mau merekonstruksi apa saja begitu
dipaparkan melalui presentasi, kemudian apa yang direncanakan itu lalu direkonstruksi benar-benar, yang produk rekonstruksinya akan Bapak Ibu